Ada 3 hal yang wajib kamu tahu sebelum kamu jadi mahasiswa supaya kamu gak sia-sia masa kuliahnya. Yuk kita bahas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Dan halo, salam kenal, aku Indah, mentor public speaking pilihanmu. Guys, kamu gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dimudahkan juga urusannya, dimudahkan juga rezekinya. Dan selamat datang kembali di channel YouTube Menghebat Bersama. Hari ini aku akan dedikasikan waktuku, videoku untuk teman-teman yang akan jadi mahasiswa baru. Aduh, gimana perasaannya? Udah lolos SNBP, udah lolos SNBT, gimana perasaannya? Sekarang kayaknya lagi pada fase-fase menunggu ya, menunggu masa ospek, karena kan ospek itu biasanya diadakan di Agustus akhir, karena masa perkuliahan kebanyakan kampus itu di bulan September. Gimana perasaannya? Udah gak sabar atau deg-degan nanti gimana ospeknya, atau nanti gimana aku merantau jauh dari keluarga, harus meninggalkan kampung halaman? Gimana guys? Gimana perasaannya? Semoga kamu semua yang udah lolos ya, udah lolos SNBP, SNBT ataupun ujian mandiri, semoga semangatnya tetap membara gitu untuk menjadi seorang mahasiswa. Dan pastinya apa sih yang harus kamu lakukan pertama kali? Yang harus kamu lakukan pertama kali, aku ingin ngajak kamu bersyukur sebenarnya. Kenapa? Karena gak banyak orang itu bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi gitu kan, karena kendala biaya, karena kendala jarak dan lain sebagainya, atau infrastruktur di daerahnya tuh gak ada perguruan tinggi dan lain sebagainya. Maka yang harus kamu lakukan pertama kali hari ini adalah kamu bersyukur, ya Allah, ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada hamba untuk bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Ketika kamu sudah bersyukur, maka pastinya kamu harus mengoptimalkan dong kesempatan yang sudah diberikan Allah, kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu hal yang harus kamu optimalkan. Supaya masa perkuliahan kamu optimal nih ya, aku bakalan ngasih tahu 3 hal yang harus kamu ketahui sebelum kamu jadi mahasiswa. Supaya apa? Supaya gak kaget guys, supaya gak kaget, oke? Yang pertama, kita masuk ke poin pertama. Apa yang harus diketahui oleh teman-teman sebelum jadi mahasiswa? Pertama, biasanya para mahasiswa baru, khususnya aku juga merasakan ketika aku masuk masa perkuliahan, kayak aku merasa jadi orang yang paling nggak tahu gitu guys. Apalagi kalau misalkan kamu dulunya di sekolahnya itu aktif, di sekolahnya tuh sering banget jadi ranking 1 gitu, atau bahkan ya masuk 10 besar, tiba-tiba masuk masa perkuliahan kayak, oh my god, ternyata banyak orang yang pintar-pintar banget, banyak orang yang kritis banget, banyak orang yang kayak jago banget ngomongnya. Sampai kayak aku dulu tuh ya, ketika di sekolah tuh aku suka banget nanya di presentasi, aku suka banget kayak skakemat orang ketika masa sekolah. Tapi pas di kuliah tuh kayak, karena saking merasa insecure kali ya, merasa bahwa ternyata banyak banget orang yang lebih kritis, lebih pintar. Jadi kadang buat nanya aja, kayak buat ngangkat tangan aja tuh kayak takut gitu guys. Buat ngomong aja tuh kayak takut, karena saking merasa kok aku nggak tahu apa-apa ya. Dan ternyata bukan aku aja yang ngerasain, ternyata banyak juga mahasiswa-mahasiswa baru, banyak juga adik-adikku yang curhat kepada aku, teh dulu tuh aku ekstrovert loh, aku tuh jago loh ngomongnya, aku berani loh untuk berbicara di hadapan banyak orang ketika sekolah. Tapi ketika masa perkuliahan kok tiba-tiba aku jadi introvert ya, kayak jadi banyak takutnya. Kenapa sih hal tersebut terjadi? Karena memang secara lingkungan kan luas banget. Kalau di sekolah tuh kita akan ketemu sama orang-orang yang satu daerah gitu kan. Kalau satu daerah berarti satu kultur deh. Misal di Bandung, kultur di Bandung kan Sunda, ya minimal kita ketemu sama orang-orang Sunda lagi gitu. Tapi kalau pas masa perkuliahan, kita akan ketemu sama orang-orang yang dari seluruh Indonesia, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu kan.
Jawa dan lain sebagainya, kan kulturnya tuh beda-beda, cara bicaranya juga beda, gaya bicaranya beda. Kadang kita merasa kaget, atau karena misalkan orang Sunda nih, kita orang-orang Sunda terus ketemu sama orang yang daerah mana ya, daerah Sumatera yang mungkin ada bicaranya agak tinggi misalkan. Kadang kita kaget duluan, padahal mah dia tuh ngomongnya kayak gitu gitu, tapi kita sebagai orang Sunda kayak merasa dibentak-bentak. Nah itu perlu adaptasinya, perlu penyesuaian ketika kita ketemu sama teman-teman kita di kampus kayak gitu. Jadi pasti banyak banget yang ngerasain kayak gitu ya, ngerasa kok aku jadi tiba-tiba introvert ya ketika masuk kampus. Jadi kamu harus tahu bahwa memang di kampus itu kita akan ketemu sama banyak banget orang dengan berbeda karakteristik, dengan kepintarannya juga bahkan lebih pintar daripada kita, atau bahkan banyak yang semangat banget belajarnya gitu kan. Pokoknya banyak orang yang akan kamu temui, dan secara mentalitas, secara mentality kamu harus siap bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakteristiknya, berbeda kulturnya, berbeda bahasanya, atau bahkan berbeda gaya komunikasinya. Jadi kamu harus adaptif ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fun fact ataupun fakta menarik yang harus kamu ketahui sebelum kamu jadi mahasiswa adalah di perkuliahan itu kita bakalan banyak banget presentasi. Oke. Kadang kalau di sekolah tuh kita tuh kan masih teacher center ya. Ya udah, guru nerangin ceramah, ada sih presentasi tapi nggak sebanyak itu biasanya. Nah, ketika di perkuliahan kita tuh bakalan sering banget presentasi. Bahkan setiap mata kuliah itu pasti ada aja presentasinya, guys. Bahkan kayak saking banyaknya kelompok, kadang kita tuh bingung atau lupa. Aku kelompoknya sama si A ya? Oh, perasaan aku sama si A deh. Oh, ini bukan mata kuliahnya, beda lagi gitu. Jadi saking banyaknya kelompok, kita tuh lupa kelompokku siapa sih, kelompok presentasiku tuh siapa di mata kuliah ini. Jadi banyak banget presentasinya. Kamu jangan berharap dosen dosen kamu tuh bakalan ngejelasin secara detail gitu ya dari awal sampai akhir. Enggak gitu, ada mungkin beberapa, tapi pasti kebanyakan tuh pasti ada presentasinya, pasti banget ya, banyak banget presentasinya. Makanya penting banget kamu juga punya skill komunikasi, skill presentasi yang baik. Karena apa? Karena kebanyakan juga nilai kita bukan hanya dari nilai ujian aja, tapi juga kan nilai presentasinya kita ketika masa-masa perkuliahan gitu, guys. Kemudian itu poin yang kedua. Jadi kamu harus punya skill presentasi yang baik juga. Kalau misalkan kamu pengen tuh level up ataupun kamu pengen jadi mahasiswa berprestasi, kamu harus punya skill presentasi yang baik. Kemudian yang ketiga, di kampus tuh banyak banget organisasi yang bisa kamu ikuti. Organisasi yang bisa mengimprove skillnya kamu. Ya, kalau di sekolah mungkin paling banyak 11 mungkin ya, atau 11. Emang tahu? Enggak. Belasan. Tapi kalau di kampus tuh bahkan sampai puluhan, bahkan sampai ratusan gitu. Dari mulai keagamaan, kemudian kesenian, olahraga, kemudian apa, perfilman, banyak banget yang bisa kamu ikuti. Dan ya, kamu bisa ikuti itu sesuai dengan minat bakatnya kamu. Dan organisasi itu menurutku adalah satu satu wadah yang bisa mengasah skillnya kamu. Jadi kalau misalkan kamu suka tentang radio, di kampus-kampus biasanya ada organisasi radio. Kalau kamu suka futsal, itu ada organisasi futsal juga. Kamu bisa ikuti itu. Banyak banget organisasi yang bisa mengasah skillnya kamu. Jadi nanti ketika misalkan kamu kuliah, karena kesempatan kuliah itu adalah kesempatan yang berharga, kamu jangan sampai kuliah pulang aja gitu kan. Tapi kamu juga harus ikut organisasi, atau kalau nggak organisasi, UKM namanya, unit kegiatan mahasiswa, kayak ibaratnya eskul lah ya. Jadi kamu ikuti itu supaya kamu ada kegiatan juga, kamu punya banyak teman, kamu bisa mengasah skill interaksi sosialmu, komunikasi sosialmu, atau bahkan public speakingnya kamu. Selain yang poin 3 itu ya, di kampus itu menurutku adalah satu wadah ataupun satu fase di mana banyak banget lomba yang kita bisa ikuti.
Jadi kalau misalkan kamu ingin ikut lomba tuh banyak banget. Ketika kita jadi mahasiswa banyak banget lomba-lomba yang bisa kita ikuti. Lomba akademik, kalau misalkan anak-anak MIPA tuh banyak banget kan lomba on MIPA. Kemudian on MIPA kalau dulu tuh kalau di SMA tuh OSN lah ya. Kalau di kampus tuh ada namanya on MIPA. Banyak sih lomba-lomba yang bisa kita ikuti based on kita sebagai delegasi kampus atau kita juga nyari lomba-lomba di luar. Dan lomba-lomba itulah yang menurutku bisa mengasah skillnya kita. Kalau dulu tuh aku sering banget ikut lomba-lomba public speaking. Tapi bukan yang general public speaking, enggak. Tapi kayak misalkan lomba pidato, lomba orator, lomba apa lagi ya, lomba puisi, lomba ceramah juga aku ikutan. Dan itu lumayan guys kalau misalkan kita menang ya. Menang itu bisa nambah lah ya, nambah-nambah uang bulanannya kita, uang jajannya kita. Jadi lumayan sih kalau kamu ikut lomba, bukan hanya kamu dapat penghargaan, kamu juga ya dapat uang buat jajan. Dan di masa-masa perkuliahan itu penting banget kita ngumpulin sertifikat. Ngumpulin sertifikat enggak dong. Kita banyak ikut kegiatan yang ada sertifikatnya gitu guys. Karena apa? Karena sertifikat itu, sertifikat kita organisasi, misalkan ikut webinar atau apapun itu bisa kita gunakan ketika kita apply beasiswa. Jadi banyak banget beasiswa yang bisa kita ikuti juga. Ada kalau misalkan sebelum masuk perkuliahan, ada kalau misalkan teman-teman dari keluarga yang kurang berada bisa ikutan KIPKA. Terus banyak sih, ada BSI Scholarship, ada Jarum, banyak banget beasiswa yang bisa kamu ikuti. Dan ya sertifikat itu bisa menjadi penunjangnya kamu ketika kamu nge-apply ataupun yang mengikuti beasiswa yang ada di kampus. Itu sih guys, itu 3 poin ya, 3 poin yang harus kamu ketahui, bahwa di kampus itu orang-orangnya pasti beda-beda banget, kulturnya beda-beda banget, jadi kamu harus bisa beradaptasi dengan mudah. Kemudian di kampus itu juga banyak presentasinya, jadi kamu harus siap-siap tuh, setiap pekan tuh pasti ada presentasinya. Kemudian yang ketiga, banyak banget organisasi yang bisa kamu ikuti, dan pastinya ketika banyak organisasi yang kamu ikuti, yang bisa kamu ikuti, kamu bisa memilih nih sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya kamu. Dan yang paling penting selain 3 poin itu, di kampus itu mungkin ini adalah salah satu pesan yang ingin aku sampaikan sebagai kakak kepada adik-adiknya. Yaitu di kampus itu pergaulannya sangat-sangat bebas. Tapi bukan maksud pergaulan bebas ya, tapi kita punya kebebasan untuk bergaul dengan siapapun gitu. Jadi kamu harus pandai-pandai jaga diri, kamu harus pandai-pandai jaga iman, jaga iman. Jangan salah bergaul ya, karena kalau misalkan kamu salah bergaul, nanti kamu salah juga nantinya gitu. Salah pergaulan, nanti kamu bakalan ya gak baik lah. Jadi kamu harus pandai-pandai nyari teman mana yang cocok nih buat dijadikan kamu teman bertumbuh gitu. Jangan sampai kamu tadi salah pergaulan. Karena apa? Karena ketika misalkan kamu merantau, karena aku juga dulu merantau ya, kamu harus bisa menjaga diri kamu harus bisa menjaga nama baikmu, nama baik keluarga. Jadi kamu harus benar-benar bisa menjaga itu. Karena kan kita dikasih kebebasan kan sama orang tua untuk ya bebas lah mau ngelakuin apapun asal kamu bisa jaga diri kan. Kamu dikasih kebebasan itu, jangan sampai kamu mengkhianati amanah dari orang tua. Jadi saranku, pasti banyak hal yang nampaknya tuh beda banget ya. Masa-masa perkuliahan tuh masa-masa kita akan bebas untuk bergaul dengan siapapun, tapi kita punya kendali, kita akan menentukan kita akan bergaul dengan siapa. Jangan sampai kamu salah pilih teman. Itu sih pesan dari aku, jangan sampai kamu salah pilih teman. Cari teman-teman yang bisa membuat kamu tuh bertumbuh terus-menerus. Gitu guys. Gitu sih yang bisa aku sampaikan ya untuk kamu semua. Semangat ya adik-adikku. Aku nggak sabar lihat teman-teman semuanya gitu ya jadi mahasiswa. Kalau ada yang dari UPI, aku alumni UPI guys. Dan aku juga domisili di Bandung, di daerah deket UPI. Jadi kalau misalkan kamu mau kita ketemu langsung sama anak-anak UPI belajar public speaking, boleh banget. Dan oh iya, untuk kamu semuanya dari seluruh Indonesia, banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang ketika jadi mahasiswa baru tadi karena kaget ya dengan kulturnya,
Jadi banyak mahasiswa baru ketika jadi mahasiswa tuh banyak ketakutan-ketakutannya, bahkan ketakutan untuk berbicara, untuk ngobrol, untuk nanyain, bahkan nanyain kenalan kamu namanya siapa tuh takut, untuk public speaking tuh takut. Nah, kabar gembiranya aku akan ngadain webinar nasional public speaking pastinya untuk para mahasiswa baru, gimana caranya mahasiswa baru itu bisa berani untuk berbicara hingga pada akhirnya bisa berprestasi. Jadi aku akan nggak ngajarin sih, aku akan sharing tentang bagaimana sih caranya mahasiswa baru ini nggak takut untuk berbicara di hadapan banyak orang, bagaimana caranya kita memulai perkenalan, bagaimana caranya kita itu menganalisa diri kita tuh potensinya apa, bagaimana cara kita mengenali diri kita, bagaimana cara kita itu mencapai target-target kita di masa perkuliahan. Aku bakalan sharing itu nanti di tanggal 26 Juli. Pendaftarannya masih dibuka, baru dibuka kemarin sampai akan ditutupnya tanggal 24 Juli kalau gak salah. Ini posternya aku simpen di sini. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu boleh search Instagram di @hebatbersuara.id. Aku bakalan bahas banyak hal tentang mahasiswa baru. Karena apa? Karena aku tuh pengen sebagai kakak ya, pengen jadi teman bertumbuhnya para mahasiswa baru. Aku pengen jadi mentornya kamu guys, karena dulu aku pun belajar public speaking. Aku bisa public speaking itu karena aku belajar ketika jadi mahasiswa. Aku banyak praktek ketika jadi mahasiswa di organisasi, di perlombaan, dan aku tahu rasanya dan susahnya nyari mentor tuh kayak gimana. Kayak aku harus datang ke pelatihan ini, aku harus pulang sampai belajar sampai malam gitu ya, pulang malam karena harus ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Nah, hingga pada akhirnya aku mendedikasikan diriku sebagai mentornya kamu, para mahasiswa baru. Jadi kalau kamu mau ikut, kamu boleh banget ya langsung aja daftar karena kuotanya terbatas. Berbayar gak teh? Berbayar, tapi harganya juga gak mahal guys. Harganya cuma ya secangkir kopi. Kalau kamu minum kopi di cafe, harganya segituan lah ya. Tapi kamu bisa dapat webinarnya, dapat sertifikat. Ini penting banget ya, sertifikat tadi buat daftar lomba. Kamu juga dapat ebook gratis rahasia percaya diri yang bisa kamu akses selamanya pastinya. Kemudian yang ketiga, aku bakalan mendedikasikan diriku sebagai mentor kamu buat nge-coaching kamu kalau suatu saat nanti kamu bakalan ikut lomba yang punya ataupun butuh tentang hal yang berkaitan dengan public speaking. Aku siap buat bantu kamu, buat mentoring kamu. Atau suatu saat nanti kamu bakalan sidang skripsi, pengen latihan sidangnya, cara menyampaikannya, aku siap buat bantu kamu. So, buat kamu semua para mahasiswa baru, yuk kita bertumbuh bareng-bareng. Aku siap jadi mentornya kamu, dan langsung aja kamu daftar ya di webinarnya. Webinar Nasional Public Speaking. Aku posternya simpen di sini. Jangan lupa daftar karena kuotanya terbatas. Jangan lupa ajak juga teman-teman kamu yang mahasiswa baru. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu daftarnya berdua sama teman kamu, itu harganya bisa lebih murah guys. Gitu sih yang bisa aku sampaikan. Semangat terus, jangan sampai kendor ya semangatnya. Kemudian kamu mulai tuh bikin target-target nanti selama jadi mahasiswa kamu mau ngapain aja. Gitu guys. Terima kasih banyak. Kalau kamu ada yang mau ditanyakan, para mahasiswa baru mau kenalan juga, boleh tulis di kolom komentarnya aku. Dan nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!